Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa sallimu ala rasulil karim hamidan wa salliya wa salliman amma ba'du. Jemaah salat subuh yang berbahagia, adanya Allah wa iyyakum wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man akramaka fa innama akrama fika bi jamili sitrih walhamduliman sataraka laisal hamdu liman akramaka wa syakaraka. Ma sahibaka ila man sahibaka wa huwa bi aibika alimun wa laisa dzalika ila maulakal karim. Khairu man tashabu may yatlubuka la li syai'in ya'udu bika ilaihi. Pengambilan dari kitab Hikam Ibnu Athaillah. Tuan-tuan yang berbahagia, apabila ada orang memberikan rasa hormat kepada kita, apabila seseorang sampai mendukung, membantu kita, berterima kasih, bahkan ada seseorang mau hidup bersusah bersama kita, melayani kita, orang-orang itu berbahagia kepada menghormati kepada kita, maka ketahuilah mereka itu sebetulnya menghormati kita bukan karena kita telah berbuat baik, dan jangan kita terima penghargaan mereka kepada kita ditelan begitu saja, karena hakikatnya mereka yang berikan kepada kita, memberikan rasa hormat, berterima kasih, itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Sifat jamal Allah sedang menutupi aib kita dengan rapi, dengan tersembunyi, maka kita jangan terima penghormatan itu ditelan. Waduh, kita sudah jadi orang mulia, dihormati orang. Jangan. Maka anggaplah penghormatan itu yang sebenarnya adalah sedang menghormati Allah, cuman melalui kita. Allah mampu dengan keindahannya menutupi aib kita. Jadi sebetulnya yang berhak diterima kasih bukan kita, maka kita terima kasih itu hati kita harus menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha indah dan Allah menyukai keindahan. Sifat jamal Allah sedang diperlihatkan kepada kita, menutupi aib kita, kelihatan kita itu indah. Innallaha witrun yuhibbul witro. Tuhan itu tunggal atau esa, tidak ada duanya.
Allah senang diesakan. Seandainya Allah membiarkan kita, orang-orang yang selama ini hidup berdampingan, mau diajak bersusah-susah kita, mereka akan menjauh karena diperlihatkan aib kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, bukan milik kita. Penghormatan orang itu memang diberikan kepada kita, maka kita harus melepaskan pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Jadi kita tidak timbul berbangga diri, berbesar hati. Sebaik-baik orang yang mendampingi kita, sebaik-baik orang yang mau bersusah-susah hidup melayani kita adalah dikembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang berbahagia, pertama puji itu adalah puji qadim alal qadim. Puji Gusti Allah kepada dirinya sendiri. Syahidallahu annahu la ilaha illa ana. Syahidallahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Yang kedua, puji qadim alal hadis. Puji Gusti Allah kepada yang baru. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Man ahabbani, barang siapa yang mencintai aku, cintailah Muhammad. Dan ayat, cintailah Muhammad. Bisa lagi puji qadim, puji hadis ala qadim, pujinya makhluk kepada yang maha qadim, yaitu pujinya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada lagi puji hadis ala hadis, mujine, menghormatinya makhluk dengan sesama makhluk, berterima kasih dengan sesama manusia. Terima kasih ya. Jadi tapi yang paling pertama adalah pujine Gusti Allah maring Gusti Allah Ta'ala. Tapi hakikatnya orang-orang yang arif, bijaksana, orang-orang yang ahli ma'rifat tidak pernah menyandarkan sesuatu kecuali disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dirinya juga disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu, setiap situasi dan kondisi, hatinya, jiwanya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, bukan kepada makhluk sama sekali. Jadi menerapkan urutan penyandaran diri, kebergantungan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. As-Samad, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung, tempat kita bersandar. Lain Allah bukan.
Jamaah yang berbahagia, siang hari kita mata bisa memandang luas karena disinari oleh matahari. Selesai sinar matahari habis, maka muncullah malam. Alam ini disinari oleh rembulan, oleh bintang, oleh matahari. Tetapi jiwa ini disinari oleh Allah dengan ma'rifat, dengan nur ma'rifat, dengan nur ilmu, dengan nur hidayah. Kalau matahari itu bisa tenggelam, sedangkan nur Allah Subhanahu wa ta'ala selamanya tidak akan pernah redup, tidak akan pernah lenyap. Makanya orang-orang yang arif, orang-orang yang ahli ma'rifat, semuanya digantungkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali begitu. Jadi diaku semenerea, lenyap egonya. Kita bisa begini, kita mampu begini, itu hakikatnya disertakan kudrat oleh Allah, disertakan iradat oleh Allah. Kita hanya bisa menyandarkan diri dengan rasa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang mempunyai daya kekuatan itu semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Cuman saat itu kita sedang berhimpun dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang memahami ini sedang berhimpun dengan kudrat iradat Allah, ada istilahnya ittihad, sedang menyatu, hulul, sedang bekerja sama. Tapi kata ulama, dicontohkannya itu begini. Seandainya kita di siang hari bolong, tengah hari, kita mengambil cermin atau kaca yang bersih dan polos, bersih bisa. Lalu kacanya itu dicolet-colet, tercet dengan warna yang beragam, putih, merah, kuning, biru, ungu, coret. Lalu cermin itu dipampang di atas sinar matahari, maka bayang-bayang dari cermin itu adalah bayang-bayang apa yang ada di dalam cermin. Namanya, warnanya merah, putih, kuning, biru, ungu umpamanya. Ya, maka cermin itu sebetulnya adalah cermin Tuhan. Jadi sebetulnya bayang-bayang itu hakikatnya adalah pantulan dari sinar matahari. Tapi kalau kita melihatnya itu tanpa dengan kacamata yang inkishaf, mukasyafah, disangkanya itu ya dirinya, tapi ya hakikatnya adalah keesahan matahari. Matahari itu esa, lalu memantulkan sinar kepada kaca yang warna-warni. Kelihatannya itu kaca, warnanya kaca.
tetapi hakikatnya itu adalah sinar matahari. Nah, kalau kita orang ahli ma'rifat, kita memandang keesaan matahari. Begitu barangkali ittihad dan hulul. Seorang alim, apa panjenengan makan apa yang bisa menegakkan tubuh, hidup tegak, berdiri, bergerak? Katanya yang kita makan itu sebetulnya adalah zikrullah, katanya. Maka orang ahli ma'rifat mengatakan adalah zikrullah. Ada istilah ittihad hulul. Ittihad artinya terpadu, hulul artinya bersatu. Kata-kata ini tidak tepat kalau ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan terpadu bersatu alam dan Allah. Memang ada di antara ahli sufi yang melahirkan kata-kata ittihad hulul. Demikian, namun bila mana kita pelajari hanya sekedar contoh atau misal-misal yang ingin memberikan pengertian yang mantap, akhirnya mereka pun berkata dengan kerendahan hati, ma yakhruju baina syafataini ila isyaratan wa kibaron. Apa saja yang keluar dari antara dua bibir itu hanyalah sekedar isyarat dan iktibar, gambaran saja. Al-batin huwa mutaharrikun lil ajsam wa mutaharrikul batin fahuwal batin. Batin adalah penggerak tubuh, penggerak batin adalah batin. Batin pada pengertian ini ada dua yang saling berbeda. Batin yang digerakkan dan batin yang menggerakkan. Batin kita juga sebetulnya pancaran sifat maknawiyah dari pancaran sifat batinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ad-dhahiru wal batinu. Sifat dhahir dan sifat batin itu keduanya adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya yang menggerakkan batin kita itu adalah al-batin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain dapat kita kemukakan, misalnya selembar kaca polos yang diwarnai dengan bermacam-macam warna, merah, kuning, pitu, hijau, biru, dan ungu. Kemudian kita letakkan di bawah cahaya matahari, tentu akan terlihat bermacam-macam warna pada bumi, sebagaimana warna yang tercantum atau tercoret pada kaca itu tadi. Di situ kita bisa tertipu pandang, terlihat jelas warna cahaya matahari tidak terpisah cerai dengan zat mataharinya sendiri, dan tidak pula berpindah cahaya matahari itu kepada kaca tadi. Adanya bermacam-macam warna pada bumi itu menunjukkan tentang keesaan matahari. Jadi maha sucilah Allah daripada contoh dan misal. Maka pahamilah oleh Anda dengan kata-kata yang baik dan sempurna. Semoga kita bisa memahami dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat sesuai dengan maksud yang sebenarnya. Huwa faqat, seperti tadi dikatakan, Allahumma arinal haqqo kamahi,
Ya Allah, berikan kita ketajaman pandangan sebagaimana wujud aslinya. Jangan tertipu. Kita jangan tertipu dengan gemerlap dunia sehingga membuat kita silau, sehingga membuat kita minder, bingung sendiri. Pada hakikatnya syuhudul kasrati alal wahdati, maka kita bisa memandang dengan jelas gemerlap dunia yang macam-macam. Pada intinya itu adalah sifat Allah yang iradat, yang punya kehendak, sifat Allah yang punya kuasa, sifat Allah yang punya kehendak. Maka tadi dikembalikan, kita kalau dipuji orang jangan ditelan mentah-mentah sehingga kita berbangga. Pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala sedang menutupi aib kita sehingga kita kelihatannya indah, cantik, enggak ada cacat, dimuliakan. Sehingga ada orang kalau dihina diajak beli terima. Sebenarnya kita wis bagus sudah sedemikian rupa, lupa bahwa semuanya adalah atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah arina, berikanlah kepada kita pemandangan, pemahaman al-haqqo, pandangan yang jitu, yang tembus, kamahi, sebagaimana mestinya. Fakashafna angka bitoaka fawasalukal yauma alaika hadi. Makanya orang ahli ma'rifat segalanya harus disandarkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat kuasa dan sifat bijaksana dan punya sifat adil. Cuman kita tidak bisa, pandangan kita sampai jauh ke sana. Tuhan-Tuhan yang dimuliakan Allah, seringkali pandangan kita itu dikelabui oleh nafsu kita, dikelabui oleh syahwat, dikelabui oleh rasa cinta kepada dunia, dikelabui oleh kebodohan, dan ditutupi oleh setan. Seandainya manusia itu hijabnya dihapus, dindingnya itu disingkirkan, maka pandangan kita itu menjadi terbuka, tembus. Bahkan ada kata ahli ma'rifat itu bisa memandang kerajaan Allah di langit. Manusia yang sudah bersih, ketajaman mata hatinya bisa memandang kerajaan Tuhan. Di atas ada makhluk yang namanya malaikat. Di sana ada Baitul Ma'mur, di sana ada Aras, bahkan bisa melihat yang goib-goib itu. Tapi jangan kita artikan dengan inkisaf itu bisa memandang tubuh seseorang di balik bajunya sehingga kelihatan cawetnya, bukan. Itu bukan itu tujuannya. Walaupun umpamanya bisa, tapi yang dibahas adalah Allahumma arinal haqqo kamahi, itu memandang seperti itu. Seperti kemarin kita membahas profil manusia. Ada profil manusia babi, ada profil manusia monyet, ada profil manusia anjing, ada profil manusia himar, ada profil manusia binatang ternak. Ulaika kal an'ami bal hum adol. Pandangan kita harus seperti itu. Maka daripada itu kembali lagi, ada istilah ittihad, ada istilah hulul. Kita bisa tajalli memandang Allah dengan af'alnya. Kita bisa tajalli memandang Allah melalui sifatnya, melalui asmanya. Dan akhirnya kita akan selalu bersandar
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa. Jadi selalu mengesakan Allah. Setiap apa yang dilihat, yang dirasa, yang dialami, yang dihadapi, hakikatnya datang dari Allah. Jadi sekali lagi orang ahli ma'rifat, makanan yang bisa mengenyangkan, yang menguatkan tubuhnya, dia berkata adalah zikrullah. Adalah zikrullah. Kita belum ketemu. Jadi kita banyak nasi, air, tapi mereka merasa pancaran yang esa dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu nurus samawati wal ard. Tuhan itu adalah cahaya langit dan bumi. Cahaya yang menerangi hati. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seseorang, saya niat sembahyang, kan, 2 rakaat sembahyang subuh, ikut imam, Allahu Akbar. Emang kamunya siapa? Maka bagi orang ahli ma'rifat, kamunya itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjiwa la haula wala quwata illa billah. Dirinya itu adalah diri yang sedang bergabung dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya, setiap kejadian perbuatan yang kita alami selalu memahasucikan Allah, mentauhidkan Allah. Indah kalau kita bisa menyambungkan itu, digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam memang sifat Allah juga berbagai macam, asma Allah juga sekian banyak. As-Sabur, Al-Qawi, Al-Mati, As-Syukur. Maka barang siapa yang bisa menjaga menghafal Asmaul Husna, dakhulal jannah. Itu bukan dihafal dalam ucapan kata-kata seperti anak sekolah SD, tapi diterapkan, diimplementasikan dengan kehidupan kita, dirasakan. Al ilmu, yang namanya ilmu itu bukan di catatan buku, tapi ilmu itu menjadi darah daging kita. Makanya zaman Nabi adalah khairul qurni. Zaman Nabi itu Quran berjalan. Istri Nabi ditanya seperti apa gambaran akhlak Nabi. Akhlaknya Nabi, katanya Quran yang berjalan. Jadi Quran itu sebetulnya adalah gaya hidup kita. Gaya hidup kita. Maka akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah berbicara sembarang ngomong, asal ngomong. Membuat orang banyak tersinggung kadang-kadang. Tapi ucapan Nabi wahyu semata-mata. In huwa illa wahyu yuha. Indah makanya indah hidup itu kalau bisa mengimplementasikan Asmaul Husna, itu begitu maksudnya. Jadi kita itu tidak sendirian. Kita ini an-nasu apa namanya? Nuskhatul akwan. Manusia itu miniatur alam kecilnya jagat semesta raya. Ada lagi mengatakan mir'atun, cermin Tuhan. Sebab ada kata lagi wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang sudah pintar ada yang lebih pintar, ada yang lebih kuasa. Maka Allah Subhanahu wa taala itu maha segala-galanya. Segala sesuatu itu sudah diliput oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan yang menggerakkan batin kita itu adalah al-batin. Jadi manusia itu adalah kebenaran yang nyata karena cermin Tuhan. An-nasu utai manusia itu nuskhatul akwan, naskahnya jagat semesta raya. Kalau kita mau menyaksikan suatu bangunan, ibu kota Nusantara, sebelum ibu kota Nusantara itu dibangun, naskahnya, gedungnya itu ada di atas meja. Ini gedung parlemen, ini gedung presiden, ini taman apa, lalu dibuat. Nah itulah manusia. Manusia itu sebetulnya adalah nuskhatul akwan, miniatur jagat semesta raya. Di jagat semesta raya ada yang namanya arash, ar-rahmanu alal arsyis tawa. Di dalam diri manusia ada yang namanya kolbu. Kolbu itu sebetulnya harus dikosongkan, hanya singgasana Tuhan. Isinya kolbu kita itu jangan diisi makhluk. Kita kan kolbunya diisi makhluk. Di dalam tubuh kita itu mobil, kekayaan, bisnis, dagangan, akhirnya rumit. Di dalam tubuh kita itu rumah yang indah, akhirnya rumahnya kebakaran, nggak stres. Tempatkanlah sebagaimana mestinya. Kolbu itu adalah milik Tuhan, tempat singgasana Tuhan bersemayam. Wa idh wa'adna Ibrahim Ismaila ang tahira baitiya lit-taifina wal aqifina wal ruk'i sujud. Ingat dikala Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail disuruh meninggikan bangunan Ka'bah. Setelah selesai ditata rapi, kemudian suruh membersihkan di sekitar Mekah itu, karena dipersiapkan untuk tempat berkumpulnya manusia, sehingga manusia merasa aman dari berhala, dari najis, dari kotoran. Kalau orang yang ahli ma'rifat, sholatnya qalbul mu'mini baitullah. Hati orang beriman itu adalah baitullah. Bersihkan hati kita itu, disingkirkan min ghairillah. Tidak apa-apa kosong, blong. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kiblatnya. Kita berjamaah, kiblatnya menghadap kiblat yang persisi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi rabbah wa bil Islam. Imamnya yang jadi panutan, kita menghadirkan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjidnya kumpul di dalam hati. Gerakan kita sholat mengikuti imam, menghadirkan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi geraknya itu mengikuti pikiran perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiblatnya rasa rindu, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Semata-mata yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah barangkali kalau bisa dipraktekkan sholat daim itu sambil jalan, duduk, berdiri, tiduran, tidak dibatasi oleh waktu. Itu yang nantinya diterjemahkan oleh paham orang as-sholatu imaduddin. Jadi sembahyang itu bukan jengkang-jengking saja. Itu kan ada kegiatan hari-hari, sholat mahdoh. Tapi yang sebenarnya mendirikan agama, sholat itu ya sepanjang waktu. Nabi berjuang, Nabi jihad,
Nabi juga silaturahmi, Nabi juga amar ma'ruf nahi mungkar, Nabi juga menata kehidupan. Maka imam kita adalah mengikuti gerak langkah sikapnya Rasulullah SAW. Kalau kita kembali kepada dua kalimat syahadat, ruhnya Nabi Muhammad itu adalah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya semua manusia beriman itu dari Nabi. Maka nanti arahnya ilahi anta maksudi waridoka matlubi aktini mahabbataka wa ma'rifataka. Maka nanti ada istilah semata-mata ittihad dan hulul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ikuti aja perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat yang daim, yang tidak pernah berhenti. Itu salat yang sebenarnya, zikir yang sebenarnya. Jangan hanya di bibir saja. As-salatu ta'aran salat itu imaduddin, sama dengan sedang mendirikan agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sekarang ini kalau diteliti dengan sebenar-benarnya penelitian, ini waktu manusia kehilangan figur. Apa sih figur kok, Mas Rudi? Ya no, figur kok. Panutan. Orang Iya. boleh kok uang ya kan Iya. seseorang mendewa-dewakan uang lah figur. Kalau zaman Nabi kan ada figurnya. Apa-apa niru Nabi, apa-apa niru Nabi yang Ya. jadi panutannya. Sekarang mah wong kok pada bisa ngomongnya baik, bisa nyalahaken baik. Figur yang dijadikan contoh panutan itu sudah pada meninggal. Akhirnya Apa figur ya? iya. Ya, kalau kita bisa mendirikan cara hidup, tentunya zaman Nabi itu Quran yang berjalan. Makanya kata Pak Ridwan, Haji Ridwan, Islam itu nanti hanya tinggal tulisannya saja. Maka yang terjadi adalah bendeng cewel. Yang terjadi adalah perang, kisro, rebutan. Kurang lebihnya sekedar kacamata atau wawasan. Silahkan kita ini kalau orang beriman dan bertakwa mempunyai rasa sifat tolak, rasa penasaran, ingin tahu Islam itu. Barangkali ada orang yang menghadapi Islam yang disalahpahami. Akhirnya jiwa Islam kok kayak konon, karena Islam yang disalahpahami. Maka orang yang beriman dan bertakwa mempunyai sifat tolak, rasa penasaran, ingin tahu Islam itu seperti apa. Nah figurnya, masa jiwa Islam kayak konon. Kita ini ingat sebuah keterangan bahwa Allah mencabut Islam itu tidak ujug-ujug wong pinter jadi hilang ilmune, tetapi Allah mencabut ilmu itu wong sing sepuh-sepuh sing ilmu mati, belum dipraktekkan semua, belum diajarkan semua, mati maning. Maka hanya yang tersisa wong sing bodoh atau sing bodoh. Fa'adollu wa adollu. Ya, sekarang sudah kehabisan figur. Ya, kita kini siapa? Mungkin ada orang sepuh di kampung itu, ya, satu daerah dan sebagainya. Maka ada syariat. Kalau satu daerah tidak ada orang yang hafal Quran, sedaerah itu dosa semua. Kalau suatu tempat nggak ada orang sholat berjamaah, dosa semua. Sampai tuntutannya seperti itu. Kita itu ibadah bukan seremonial saja,
Yang kita tahu kan seremonial. Yang namanya sholat, zakat, puasa, haji pun itu bukan. Itu bagian daripada Islam. Bagian daripada Islam. Kurang dan lebihnya kita baru bisa berbicara sampai di situ. Kita merasa awam, mangga bareng-bareng hak kita untuk mempelajari Islam dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Rasa penasaran, ingin puas mendalami, mempelajari Islam, mempraktekkan Islam. Figurnya ya mungkin di antara kita itulah yang dituakan oleh kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta